Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah pagi ini kita dipertemukan lagi oleh Allah untuk mengikuti pengajian rutin kita setiap Senin hingga Jumat yang kemarin absen ya. Seperti biasa sebelum kita mulai kita sapa-sapa dulu lah. Waduh, ini suara saya kok kayak nggak jelas ya. Jelas nggak Bu? Pak? Alhamdulillah sudah hadir Mama Luna. Gimana Mama Luna? Sehat Mama Luna? Masya Allah. Ini jelas nggak nih tulisannya? Mas Yanto juga sudah hadir, Isop Snack juga sudah hadir, Bu Ai juga sudah hadir ya, Alhamdulillah. Time Iswer juga sudah hadir, Anjabi ya tadi. Pak Supri juga sudah hadir. Kemudian sahabat, siapa nih? Sahabat Ager. Bacanya saya, bener nggak tuh? Bukan Ager, AGFR. Apa tuh? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Kemudian Pak Muhammad Nawawi. Assalamualaikum Yai. Semoga selalu sehat. Siap. Alhamdulillah. Bu Wiwin Hidayati. Assalamualaikum Pak Ustadz. Semoga sehat selalu. Alhamdulillah sehat Bu Win. Ini gimana nih suaranya nih? Jelas nggak saya? Kok kayak suaranya gimana gitu. Kemudian bos muda, ini bos muda, Isop Snack. Oke, siapa nih tadi? Waduh, Bang, siapa nih? Bang Us, itu ya. Isop Snack, iya kemarin nggak live Pak Yai, saya kenapa? Saya juga nggak live. Bos muda, assalamualaikum Tan. Waalaikumsalam warahmatullah. Kemudian time iswer, air hangat Ustadz. Waduh, hari ini lagi nggak minum. Iya, begitulah time iswer ya. Tapi mudah-mudahan suara saya jelas ya. Azhar Shop. Kemudian terima kasih Azhar Shop ya. Bos muda, coba bacakan bab yang bawah tadi. Bab yang bawah, yang mana ya? Padi Waluyo, assalamualaikum hadir. Pohondan, oke Pohondan. Kemudian Pohondan, terima kasih Pohondan ya. Pak Mukhlis, ya Pak Mukhlis juga sudah hadir. Alhamdulillah, terima kasih Pak Mukhlis. Mas Yanto juga sudah hadir ya. Pak Bahrudin Rina, assalamualaikum Pak Ustadz, Kalimantan Barat hadir. Oke. Muna Diakhira. Bu Haja Ani, alhamdulillah beliau sudah hadir juga ya. Bu Khotimah, assalamualaikum Pak Ustadz, semoga Allah berikan kesehatan sama Pak Ustadz. Amin. Terima kasih doanya Bu Khotimah, Masya Allah. Ini Bu Khotimah ini luar biasa. Bu Maisaro An-Najah, assalamualaikum Pak Ustadz, semoga sehat. Alhamdulillah. Azhar Shop, ini Azhar Shop ini Thailand beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Guru dan rekan-rekan semua dalam kesehatan walafiat. Amin ya Rabb. Oke, terima kasih Isop Snack. Mudah-mudahan tetap semangat ya. Kemudian Abi, Ani, Bu Ani, assalamualaikum Pak Yai, semoga selalu diberikan kesehatan. Amin, amin doanya. Mama Luna gimana sambil nyetrika? TikToker kitabnya Naso Ihul Ibad ya, masih Naso Ibad ya, kemarin karena libur ya. Pak Supri, amin ya gitu. Abah Hoji mana Pak Supri? Kita akan melanjutkan yang kemarin ya. Sepertinya referensinya banyak ya. Insya Allah hari ini ya. Mbak Yustina juga sudah gabung sepertinya nih Mbak Yus nih. Gimana Mbak Yus? Mbak Ana, apa ini? Ana. Krisma 13579.
Pak Fendi juga sudah hadir. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Aduh, nggak sepertinya seret gitu. Tapi suara saya jelas ya. Bentar. Kucek-kucek mata dulu. Aduh, Masya Allah. Nikmat. Pak Supri jelas Pak Ustadz? Oke, kalau jelas saya lanjut. Mbak Justina Sakti, Assalamualaikum Pak Ustadz, Alhamdulillah sehat. Cep Kiki, Assalamualaikum Kang Ustadz, Wilujeng Enjing, Tepang Dei. Samulihna Cep Kiki, Masya Allah. Isop snack jelas, oke ya. Kemudian Mbak Kus juga sudah kelihatan nih, Mbak Kus nih. Kemudian Joshua, Joshua, kitabnya Nasoihul Ibad ya. Oke. Kemudian Bu Siti Amirah. Waduh, ini Bu Siti Amirah. Oke, kita mulai ya. Insya Allah sudah mulai banyak yang hadir. Oke, kita mulai. Bu Haji Yani siap, Bu Haji. Cep Kiki, Alhamdulillah jelas. Oke, Pak Munif. Assalamualaikum hadir Ustadz. Ya Pak Munif, semalam mohon maaf. Saya WA Pak Munif lama jawab, jadi saya matanya merem. Bagus, Assalamualaikum hadir nyimak Pak Yai, Alhamdulillah. Akrom 2 hadir Ustadz. Oke, Cing Ato juga hadir. Assalamualaikum Tuan Guru, siap ngaji. Siap Cing Ato, mudah-mudahan Cing Ato sehat selalu ya Cing ya. Tetap sabar bersama ketetapan Allah. Masya Allah. Tidak semua orang bisa menjalani ketetapan Allah yang tidak sesuai dengan dirinya. Tuh semalam ketiduran Ustaz. Oke, Mbak Nelly Cito, Cibiru hadir. Oke, Teh Nelly gitulah ya, jangan Mbak. Cibiru hadir ya. Tadi ada yang kelewat juga. Pak Ahmad Azhari Talib, Alhamdulillah. Azharin izin numpang ngaji Pak Ustadz. Siap. Pak Azhari gimana, sehat ya? Mudah-mudahan sehat selalu Pak Azhari ya. Ustadz Rosmat mana nih beliau nih? Masya Allah. Gimana Ustadz, sehat Ustadz? Nah, Ustadz Rahmat ya. Beliau luar biasa juga. Pak Haji Mamat, Pak Ustadz kirim doa buat Abu Samil Bekasi. Oh, kenapa? Apa ini? Cepat. Apa ini? Hari Jumat 5 November. Apa ini Pak Haji? Nggak jelas Pak Haji, diulang. Kirim doa buat Abi Syamil. Gimana Pak Haji Mamat, diulang. Oh, Abi Syamil meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh, wafat. Oh, Masya Allah. Innalillahi. Ayo kita kirimkan Fatihah beliau, jamaah kita ya, yang pernah ikut hadir. Masya Allah. Hari Jumat kemarin. Oh, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah tempatkan di surganya Allah ya. Summa ila ruh abdikal fakir, Bapak Haji Syamil, Abi Syamil. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sakit ya. Kemarin masih ikut live ya beliau ya. Masya Allah. Ya itulah umur ya. Kehendak Allah. Mudah-mudahan beliau dicatat husnul khotimah ya. Namanya Ahmad Saudi bin Haji Abdurrahman. Oh iya. Ahmad Saudi bin Haji Abdurrahman. Beliau berangkat haji tahun kemarin. Ya, mudah-mudahan husnul khotimah ya.
Oke. Hari Jumat ya. Oke, kita lanjut ya, insya Allah. Mudah-mudahan Allah tempatkan di surganya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Beliau termasuk jamaah kita ya, karena beliau juga sering ikut ngaji ya. Mudah-mudahan Allah tempatkan ya. Beliau sering bilang, aku sudah pensiun gitu. Waktu ketemu saya, beliau tuh bilang, aku sudah pensiun gitu. Sekarang yang menjalankan usahanya anak-anaknya. Bu Win, foto profilnya yang mana ya, Abi Syamil? Nah, foto profilnya yang mana ya? Beliau kalau nggak salah pakai peci, beliau pakai peci yang putih kalau nggak salah. Oke, Abi Syam, amin ya Rabbal Alamin. Ya. Pak Edi, amin ya Rabb. Nah, begitulah ya, ketika Allah memanggil, mungkin walal akhiratu khairul laka minal ula, bahwa akhirat itu lebih baik ya. Nok Muzna, assalamualaikum, izin ikut ngaji. Begitu ya. Allah itu sayang kepada kita. Begitu Pak. Jadi ketika Allah sudah menghendaki untuk dipindahkan ya, dipindahkan. Begitu ya. Mudah-mudahan kita sudah mempersiapkan diri nanti ketika dipindahkan oleh Allah. Ya. Amin ya Rabb. Kita langsung ngaji ya, kita lanjut ya. Pak Adi Waluyo juga sudah hadir, Dery saja juga sudah hadir, alhamdulillah ya. Yuk. Umu Ihsan, assalamualaikum Pak Ustadz, kemarin libur ya. Iya, kemarin itu saya ada acara di Karawang ya. Kemudian Kang Abdul nih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke. Kita awali dengan sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbish arahli sadri wa yasirli amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bu Un juga sudah hadir, alhamdulillah ya. Kang Akung juga sudah hadir. Assalamualaikum Pak Ustadz, hadir. Pak Mukhlis, amin. Oke. Pak Abdul Aziz, Pak Ihsan, Baduicah, oke. Mbak Erlina Siti, assalamualaikum, selamat pagi Pak Ustadz dan semuanya. Semoga sehat selalu, amin. Oke, Baduicah, terima kasih. Kemudian PPS, apa ini? Oke, kita langsung ya, kita mulai. Kemarin kalau tidak salah, kita nasoihul ibad ya, karena kemarin ada yang tertunda. Kita lanjut di hadis Nabi kalau tidak salah. Masaji 86, assalamualaikum, bisa gabung Ustadz? Alhamdulillah, bisa Pak Masaji ya, mudah-mudahan istiqomah ya. Pak Hamid 60, assalamualaikum Pak Yai, jempol bergabung, siap. Masya Allah, beliau nih istiqomah juga Pak Hamid ya. Oke, Ustadz Rosmat gimana nih, sudah hadir belum nih? Oke, mudah-mudahan hadir ya. Pak Angah juga mudah-mudahan bisa hadir juga ya. Nah ini beliau, subhanallah. Ustadz Rosmat Rabu, gimana? Sehat selalu ya Ustadz ya, mudah-mudahan Allah beri kesehatan selalu dan keberkahan. Amin. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Muhammad Sudi, assalamualaikum, Sidoarjo hadir ya. Suara saya jelas enggak ya? Ini perasaan berat ya. Kemudian jelas ya. Makan apa ya semalam? Kang Dendo juga hadir. Assalamualaikum Yai, salam sehat. Oke, Dery saja jelas Yai, alhamdulillah. Iya jelas, alhamdulillah. Clear Ustaz. Bagus jelas. Oke, Pak Muhammad Sudi jelas. Oke, Bu Wiwin jelas mencerang. Masya Allah. Bu Maimunah, assalamualaikum Pak Yai, waalaikumsalam. Pak Sam juga hadir, alhamdulillah, di Pak Sam Bogor beliau ya. Alhamdulillah. Ibnu Fauzan 2, assalamualaikum Ustaz. Makolahnya yang kelima.
Bu Maimunah. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam. Oke, Bu Maimunah sehat selalu ya Bu ya, istiqomah. Pak Ahmad Rifai. Pak Ahmad Rifai yang kemarin ya, yang mau privat ya. Pak Ahmad Rifai bukan? Belum mulai ya Pak ya. Diingatkan saya Pak. Assalamualaikum Yaiku, live kembali ya Bu Tuti Yunara. Oke, Assalamualaikum Lampung, izin hadir Ustadz. Pak Zaiman 65, terima kasih, semoga berkah. Oke, Pak Ahmad Rifai bener nggak ya? Masya Allah. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemarin itu saya ulang lagi biar ingat ya. Wala khaira fi ukhuwatin la hifdza fiha. Jadi tidak ada kebaikan di dalam persahabatan yang tidak ada saling menjaga di dalamnya. Nah, itu ya. Jadi persahabatan yang saling membuka aib. Nah, itu maka tidak ada kebaikan di dalam persahabatan itu ya. Nah, di sini hadis Nabi. Nah, Ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Ruwiya ini adalah fi'il madi majhul ya. Sering ini ya. Nah, ibul fa'ilnya adalah kalimat di depannya ya. Kebetulan di sini diawali ya ruwiya anin Nabi. Nah, anin Nabi, annya huruf jar, an Nabi majrur yang dijarkan dengan kasroh. Sallallahu alaihi wasallam adalah kalimat i'tiradiyah. Anaknya akhwatnya inahunya domir mutasil sebagai isim anak. Kola fi'il madi dengan fa'ilnya huwa sebagai khobar anak. Jadi anahu kola adalah naibul fa'il dari ruwiya. Begitu ya. Karena kola yang menjadi khobar anak maka harus ketemu dengan makulul kaulinya. Karena kola tidak akan sempurna kalau tidak ketemu makulul kauli. Nah, kebetulan di sini ada alaikum. Nah, ini. Alaikum itu jar dan majrur ya. Alanya huruf jar, kumnya domir mutasil sebagai majrur. Alaikum, wajib bagi kalian. Nah, biasa diartikan begitu ya. Hendaklah kalian juga boleh ya diartikan. Cuman saya lebih nyaman dengan arti wajib bagi kalian. Gitu. Kang Agung, terima kasih. Biikhwanis sofa. Ya. Wajib bagi kalian bersahabat dengan orang yang tulus. Nah, ini sofa, orang yang bersih maksudnya orang yang tulus. Ya. Ingat kemarin dalam hikam, ya, masih ingat nggak? Kemarin hikam menjelaskan bahwa tidak disebut persahabatan yang sejati ketika sahabatnya mengetahui keburukannya, mengetahui aib-aibnya, kemudian dia menghindar. Ya. Sahabat sejati adalah tidak menghalangi keburukan sahabatnya, tidak menghalangi dirinya untuk berbuat baik. Ingat itu ya. Oke, not. Terima kasih ya, semoga berkah. Eji, suaranya khas Pak. Suaranya khas ya. Ya, hari ini agak seret ini, mudah-mudahan jelas. Tem iswer tetaplah, boleh. Diartikan tetaplah juga boleh. Tem Mimin, terima kasih. Oke ya, jadi wajib bagi kalian bersahabat dengan orang yang tulus. Bi ikhwani, binya huruf jar, ikhwani majrur yang dijarkan dengan kasro, wa huwa mudhof as-sofa mudhof ilaih yang dijarkan dengan kasro muqaddar gitu ya. Jadi wajib bagi kalian bersahabat dengan orang yang tulus. Gitu. Orang yang tulus itu orang yang seperti apa? Ya, di dalam Al-Hikam kemarin masih ingat ya? Ya, saya coba buka lagi ya Al-Hikamnya ya. Mengingatkan gitu. Nah, ini Al-Hikamnya itu yang kemarin. Oke, not, terima kasih, semoga berkah. Ya, kemarin itu di
hikam itu dijelaskan, ya, ma sohbuka illa man sohabaka wa huwa biaibika alimun. Nah, jelas nggak tulisannya? Jadi dia bersahabat itu betul-betul gitu ya. Walaupun dia tahu aibnya. Wa huwa biaibika alimun. Alimun ini isim mubalaghah ya. Artinya sangat tahu. Sangat tahu bahwa diri kita itu punya aib yang banyak. Dan dia mengetahui. Tetapi aib kita tidak menghalangi dia untuk berbuat baik pada diri kita. Itulah yang disebut dengan sahabat. Ya. Persaudaraan. Itulah yang disebut dengan persaudaraan. Pak Amiruddin KDR, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu. Jadi di sini dalam keterangannya itu dijelaskan ini. Nah, tuh. Lam yamna'hu min suhbatihi laka. Jadi tidak menghalanginya dari persahabatan. Itu. Jadi walaupun aib kita diketahui, aib kita itu tidak menghalangi dia untuk tetap berbuat baik pada diri kita. Itulah yang disebut dengan persaudaraan. Kita pun begitu. Jadi ketika kita bersahabat dengan seseorang, janganlah keburukannya dia menghalangi kita untuk berbuat baik. Bani Adam, Assalamualaikum Pak Yai, Jakarta hadir, Alhamdulillah. Pak Ansor Lubis, Assalamualaikum, baru dapat bersama lagi. Afan ya Ustaz. Pak Ansor Lubis gimana nih, sehat? Pak Rofi, ya. Pak Rofi, oke. Kita lanjut ya. Mana tadi? Bu Mimi, Bu Mimi, terima kasih Bu Mimi, Masya Allah. Sudah hadir dari tadi ya. Mama Luna mana nih Mama Luna nih? Bu Haji Hani, gimana nih Bu? Masih standby? Bu Haji Is masih standby. Kang Dendo Yai Afan, agar tidak salah paham, sepertinya perlu dibatasi definisi aib. Maksudnya gimana nih? Definisi aib ya. Ya, aib itu kekurangan diri. Oke, Munadia Khira masih. Oke, Umu Ihsan ada Ustaz. Oke. Ya, jadi oke, Bu Mimi mohon doanya mau berangkat ke Sukabumi. Oh, iya, insya Allah mudah-mudahan selamat dalam perjalanan ya Bu ya, berkah. Oke. Kang Deno, kadang bahasa kita dengan bahasa Quran beda. Oke ya, saya ulang ya. Jadi ketika aib kita, aib kekurangan diri kita gitu ya, diketahui oleh teman kita, tapi teman kita itu tetap baik pada diri kita, berarti tidak menghalangi keburukan kita itu, keburukan sikap atau kekurangan diri, tidak menghalangi dirinya untuk tetap berbuat baik pada diri kita. Ya. Kadang-kadang kita kan suka jaga jarak ya. Ketika teman kita itu lagi kena susah, itu kita kadang jaga jarak. Takut kita direpotkan. Nah itulah belum persaudaraan yang dimaksud. Gitu. Tapi kalau persaudaraan yang dimaksud di dalam Al-Hikam di sini adalah wa huwa biaibika alimun. Jadi padahal dia mengetahui aib-aibmu. Alimun itu artinya isi mubalaghah. Ini kan sangat mengetahui ya. Sangat mengetahui kekurangan kita. Aibnya kita, buruknya kita. Tapi dia tetap mau bersahabat dengan kita. Ya. Tidak menghalangi keburukan kita untuk kebaikan dia gitu. Nah, itulah yang disebut sahabat. Makanya di sini ma sohbuka illa man sohabaka.
tidak dikatakan sahabatmu. Hanya orang yang dia bersahabat denganmu, padahal dia dengan aib-aibmu sangat mengetahui. Gitu. Nyambung kan ya? Nah, siapa yang bisa berbuat seperti itu? Walaisa dzalika illa maulakal karim. Nah itu. Yang bisa berbuat seperti itu hanya Allah. Allah itu bisa menjadikan sahabat kita. Walaupun kondisi kita berlumuran dosa, Allah masih tetap baik kepada kita. Masih diberikan kesempatan kepada kita untuk bertaubat gitu kan. Itu. Dan siapa yang bisa berakhlak seperti itu? Nah, begitu kan? Yang bisa berakhlak seperti itu adalah orang-orang yang sufi, orang-orang yang tulus. Itu. Hanya orang-orang yang tulus. Ya. Jadi makanya di sini wajib. Nah itu. Alaikum bi ikhwanis sofa. Ya, gitu. Wajib bagi kalian bersaudara, ya, berteman orang-orang yang tulus. Gitu. Di sini Nabi menjelaskan fa innahum zinatun firrakhai wa ismatun fil balai. Nah ini jelas nggak tulisannya? Saya gedein dikit. Nah, jadi fa innahum maka sesungguhnya mereka. Inanya huruf nasab dan taukid, humnya domir mutasil. Kalau nempel ke inna dia menjadi isim inna. Maka dibaca zinatun. Karena ini khobar inna. Firrokhoi fi huruf jar arrokhoi majrur. Wa ismatun. Ini wawonya atop. Ismatun maktuf dari maktuf alainya zinatun. Fil balai. Finya huruf jar. Al balai majrur yang dijarkan dengan kasroh. Gitu ya. Jadi, maka sesungguhnya mereka yang dimaksud siapa? As-sofa, orang yang tulus, orang yang bersih. Dia bersahabat dengan seseorang, tidak melihat dia akan merugikan kita atau tidak. Dia orang buruk apa orang baik. Dia tetap berbuat baik pada dirinya. Tulus dia, bertemannya tulus. Maka orang yang tulus itu, fa'innahu, maka sesungguhnya mereka. Dan disebut oleh Nabi mereka, itu berarti banyak. Orang yang tulus berteman itu banyak. Ya. Adalah zinatun firrokhoi. Hiasan di dalam kesuksesan. Di dalam kebahagiaan. Jadi bisa kita banggakan ya. Hiasan itu kan sesuatu yang indah ya. Sesuatu yang indah. Jadi dia adalah bisa dijadikan suri tauladan, contoh gitu. Ya. Sesuatu yang baik gitu kan ya. Hiasan. Nah, ini jadi kecil lagi. Nah, udah. Cukup tulisannya ya. Bisa dijadikan cerita gitu kan. Zinatun firraha. Dan wa ismatun fil bala. Dan sebagai perisai. Jadi mereka itu adalah perisai fil bala. Di dalam bala. Bencana. Kegagalan. Jadi ketika kita dalam kegagalan, dia mampu menjadi perisai. Ya, perisai ya, tahu ya. Aling-aling ya. Kata orang Cirebon, aling-aling ya. Perisai itu. Jadi ketika kita di dalam kegagalan, dia mampu memberikan semangat. Sehingga kita tidak putus asa. Gitu. Bahkan dia bisa membantu
baik dalam segi materi ataupun non materi. Itu namanya ismatun fil bala. Ya. Mama Lintang juga sudah hadir, alhamdulillah. Mbak Soliha penangkis. Oh gitu, Mak. Gitu ya, Bu. Tameng. Oke lah, begitulah. Oke. Mbak Intan Naulia apa nih? Bisa ulang ketinggalan. Oke. Umu Isan, tameng ya, boleh gitu. Junnah. Iya, itu. Jadi ketika kita dalam kegagalan, dia mampu menjadikan penyemangat gitu. Tidak lantas menjadi kita semakin terpuruk. Itulah orang yang bersih, orang yang tulus. Fa innahum zinatun firraha. Ya. Iya. Dia bisa menjadikan hiasan di dalam kesuksesan. Ya. Bisa menjadikan contoh gitu kan ya. Itu. Subhanallah, itu kata Nabi ya. Jadi kata Nabi, alaikum, wajib bagi kalian. Kalau saya bisa mengartikannya wajib ya. Jadi ada dorongan kesungguhan untuk mendapatkan orang-orang yang sofa ini, bersahabat dengan orang-orang yang sofa. Karena mereka itu zinatun firraha wa ismatun fil bala. Ya. Jadi kalau ada perintah ini bisa kita mendapatkan atau diri kita sendiri. Maksudnya begitu. Jadi kita pun ketika bersahabat dengan seseorang belajar menjadi orang yang tulus. Begitu. Ya. Kita menemani, kita bersahabat dengan seseorang, jangan lihat suksesnya saja. Itu namanya sofa. Ya. Orang yang tulus. Ya. Kebaikan kita tidak terhalang dengan sikap dan sifat buruknya dia. Tidak sama sekali. Kita tetap baik, begitu kan ya. Nah itu. Jadi tidak ada pamrih apapun ya. Dia ingin menjadi orang yang baik, begitu ya. Ingat simbolnya, orang baik itu tetap berbuat baik. Tidak terpengaruh dengan objeknya, begitu kan ya. Nah, kayak orang yang suka memberi, dia menipu kita. Dia alasannya kehabisan ongkos misalnya. Kita tetap husnudzon, kita beri dia. Padahal misalkan dia hanya berpura-pura untuk mendapatkan uang yang sejumlah yang dia mau gitu kan. Misalkan bilang mau pulang ke Surabaya gitu, kita ketemunya di Jakarta, itu kan. Nah itu kita lepas dari itu. Ya begitu ya, insya Allah. Bisa dipahami ya. Nah nanti kita coba referensi di Fathur Rabbani ya. Oke, kita baca ulang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wala khaira fi ukhuwatin la hifdza fiha. Ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala alaikum bi ikhwanis sofa fa innahum zinatun firrakhai wa ismatun fil balai. Nah ini. Jadi alaikum bi ikhwanis sofa fa innahum zinatun firrakhai wa ismatun fil bala. Ini adalah makul qauli ya. Makul qauli dari qala. Ya, maka sempurnalah hadis Nabi ini ya. Jadi bentuknya adalah kalimat pasif ya. Diriwayatkan dari baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, alaikum, wajib bagi kalian bi ikhwani sofa, berteman dengan orang yang tulus ya. Fa innahum, maka sesungguhnya mereka adalah zinatun firrakhai, hiasan di dalam kesuksesannya ya. Wa ismatun fil balai, dan perisai di dalam kegagalannya, begitu ya. Ya seperti itulah kira-kira ya. Sekarang kita coba pembenahan dirinya di Fathur Rabbani ya, agar kita bisa mempraktekkan ya, bagaimana caranya, begitu kan. Kita mulai dari pribadi kita ya, kita benahi dari pribadi kita.
Insya Allah kalau pribadi kita sudah menjadi pribadi yang layak dicontoh, insya Allah itu merupakan dakwah, begitu ya. Mama Syafiq, Assalamualaikum Pak Ustadz, Barakallah, semoga sehat-sehat Ustadz. Sehat-sehat Pak Ustadz. Oke. Terima kasih Mama Syafiq. Kemudian user 820 ya Pak Haji Anwar Bogor nyimak. Sehat Pak Yai. Oke. Munadia Khira, terima kasih Bu Haji Hanif. Mudah-mudahan berkah. Ustadz Rosmat masih? Ustadz Azhari masih? Sehat selalu ya Pak ya, Masya Allah. Mbak Ella Badri, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Gimana sehat Mbak Ella? Pak Angah, nah ini beliau. Assalamualaikum Ustadz, semoga sehat berkah. Amin. Ustadz Rosmat masih guru, siap. Masya Allah. Pak Azhari juga tetap membagikan live-nya, semoga berkah. Cinta Al-Quran, mantap Ustadzku. Masya Allah. Ada embel-embelnya. Subhanallah. Terima kasih Pak. Cinta Al-Quran. Oke. Kemudian Time Iswer. Fatur Rabbani majelis berapa Ustadz? Oke, siap ya. Kita coba kita referensinya di Fatur Rabbani ya. Di halaman 106 ya. Pak Bahrudin masih ada. Nah, ini kalau kitab yang putih 106 ya. Oke, Ten Filistin. Sabdanya bisa juga buat dasar dari pasangan, cari pasangan gitu. Siap. Itu bagus juga ya. Pak Barudin masih Pak Ustadz, siap. Oke. Ini ya, jadi 106. Oke, kita coba. Nah, kita majukan dulu. Oke, Ten Filistin, terima kasih. Semoga berkah ya. Nah, di halaman 106, saya jepit dulu ya kitabnya biar tidak gerak-gerak, kertasnya jadi rapi. Nah, halaman 106, majelisnya 24 ya. Majelis 24, masih majelis 24. Dan di sini ada kalimat ini ya. Nah, di sini. Dari atas itu kira-kira berapa baris nih? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini baru ketemu man aroda. Nah, begitu ya. Ini dalam rangka kita untuk menjadi orang yang tulus. Ya, begitu ya. Gimana caranya? Begitu kan ya, biar jadi orang yang tulus. Begitu ya. Karena kita itu kadang menginginkan sesuatu yang menguntungkan kita. Begitu kan ya. Kalau nggak untung nggak mau berteman. Nah begitu. Nah di situ. Udah ketemu? Ya. 106 ya kalau yang kitab. Ten Filistin. Betul. Gitu ya. Ingat tadi ya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi bagian. Karena Rasul menyebutnya fa'innahum. Maka sesungguhnya mereka. Jadi orang yang tulus itu banyak. Kita masuk di situ. Masuk ya, jangan ada di luar. Karena Rasul menyebutnya banyak. Ya, kalau Rasul menyebutnya banyak, beliau tahu. Nah begitu. Oke. Pak Wiono Mustajab, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, mudah-mudahan istiqomah. Ini Mami Ais kayaknya hadir nih Mami Ais. Ya, Bu Mbak Risti Arsyad. Nah, Mami Ais gimana Mami Ais, sehat? Mami Ais ini luar biasa juga beliau. Cep Kiki, oke. Oke Pak Wiono, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ali lagi perjalanan ya itu kan. Betul, Pak Ali ini suka keliling-keliling. Kemudian cinta Al-Quran sekalian ajarin tentang kedudukannya juga Ustadz. Ya insya Allah ya. Kemudian Ahbani, selamat. Assalamualaikum. Oke, siap. Kemudian Mami Ais, Alhamdulillah Pak Ustadz. Sehat selalu ya Mami Ais ya, Masya Allah. Oke, siap.
Useng, Assalamualaikum. Jampang tengah hadir. Oke, siap Pak Useng. Ya, kita lanjut ya. Nah, kita lihat ini. Jelas nggak nih hurufnya? Mudah-mudahan jelas ya. Nyanyi mudah. Telat Pak Ustadz. Masya Allah. Aduh, sampai batuk lihat nyanyi mudah. Bu Haji Dani, alhamdulillah ya. Beliau bisa hadir hari ini. Ya, beliau kemarin ngadain pengajian nih, Masya Allah. Seru. Gimana nih nyanyi muda nih Bu Haji Dani ya. Mudah-mudahan semangat terus Bu Haji. Terusin tuh biar tetap pada ngaji ya, Masya Allah. Mbak Soliha, monggo yai siap. Bu Maisaro Anaja, sahabat itu melebihi saudara. Masya Allah. Begitu Bu Mai ya. Melebihi saudara ya. Aditya, oke terima kasih. Oke kita perhatikan ya. Nah sekarang bagaimana caranya itu? Muna dia kira, oh nyanyi muda di share-nya dari awal, baru buka WA. Oh gitu. Ya beliau suka sibuk Bu Haji. Bu Haji Dani suka sibuk kali ya, Masya Allah. Tapi perjuangan beliau itu luar biasa. Bu Haji Dani itu lama loh ketemu saya ya. Masya Allah. Pak Haji Waluyo minta resepnya Pak Yai biar hati kokoh dari hantaman orang-orang yang benci dan hantaman. Masya Allah keren banget Pak Haji Waluyo. Lah kemarin kan ada materi Pak Haji Waluyo ya. Kita itu harus bersikap seperti orang mati di hadapan diri kita dan orang lain. Masih ingat gak Pak Haji Waluyo? Biarin mereka mau komentar apapun, mau mencemooh apapun, kita tetap tidak terpengaruh. Nah, begitu Pak. Orang mati itu gimana sih? Diomongin orang ya diem aja, begitu ya. Ya, tapi ada caranya. Diemnya di situ tidak mengikuti hawa nafsu. Matikan gitu kan. Mood engkau matikanlah, gitu. Engkau matikanlah maksudnya mengikuti hawa nafsu gitu, harus mengikuti wahyu gitu ya. Jadi bedain nafsu dengan keinginan itu harus jelas. Keinginan dengan nafsu itu berbeda ya. Kalau keinginan tidak ada perintah dan larangan di situ. Kalau nafsu di situ ada perintah ya. Contohnya itu kalau kita tidur malam, nah, itu ada perintah itu. Perintah untuk bangun malam, sholat malam. Kalau kita tidur terus berarti kita mengikuti nafsu. Karena di situ ada perintah. Ya, begitu ya. Matikanlah. Itu namanya bersikap. Ya. Bersikap seperti orang mati gitu. Ketika teman-teman kita mencemooh kita. Nah, di situ kan ada perintah. Berarti kita bertemu dengan sesuatu yang tidak cocok. Maka fasbir. Ada perintah untuk bersabar. Nah, begitu ya. Itu namanya bersikap seperti orang mati. Begitu. Ya. Oke, tapi kalau agama kita diinjak-injak. Nah, bangkit kita. Ya. Bangkit itu mengikuti wahyu. Bukan mengikuti nafsu. Ya, mengikuti wahyu itu gimana? Junjung tinggi agama Allah. Itu. Jadi bukan mengikuti nafsu tetapi mengikuti wahyu. Begitu. Istri ketemu suami. Nah, begitu kan ya. Tiba-tiba suaminya itu marah-marah. Ya. Mengikuti wahyu. Gimana mengikuti wahyu? Jangan marah lagi. Ya. Kalau ngikuti nafsu, marah lagi. Ikuti wahyu. Apa? Diem, dengarkan. Biar dia kemarahannya menurun. Begitu. Oke, siap ya. Ayo kita lanjut. Sudah ada yang ngomong nih. Ayo lanjut. Oke. Siap ya. Ini cepitnya kelihatan. Belah sini pindahin lah. Pindahin dulu belah sini cepitnya.
Nah, di sini ada man aroda. Nah, sudah ketemu semua ya. Man aroda minkum. Mannya isim syarat. Kalau di awal dia jadi mubtada. Maka aroda ini fi'il madi. Fa'ilnya huwa. Min huruf jar, kum domir mutasil sebagai majrur. Ketemu an masdariyah. Berarti an masdariyah ini akan mentakwil fi'il menjadi isim yang nasab. Kok bisa isim yang nasab? Karena man aroda membutuhkan objek. Ya, aroda membutuhkan objek. Nah, ya kan? Maka an huruf masdariyah. Ya'buda fi'il mudhari yang dinasabkan oleh an dengan tanda nasabnya fathah. Dengan fa'ilnya huwa sebagai silah masdariyah, ditakwil isim yang nasab sebagai maf'ul bih dari aroda. Begitu. Allah maf'ul bih yang dinasabkan dengan fathah. Azza wa jalla adalah kalimat i'tirodiyah. Ya, kalimat sisipan. Azza ini fi'il madi fa'ilnya huwa. Jalla pun begitu. Fi'il madi dengan fa'ilnya huwa. Biasanya azza wa jalla ini sepertinya nggak kecetak wanya. Ya, maka azza wa jalla ini adalah kalimat i'tirodiyah. Jabatannya Allah. Ya. Jadi barang siapa dia menginginkan di antara kalian dia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, di sini ada fa'robito. Ya, kenapa fa'robito? Karena ada man isim syarat sebagai mubtada. Jadi ada jawab syarat. Begitu ya. Maka ketemu fa ini namanya fa'robito. Lam ini namanya lam amar. Gitu. Saya gedein dikit ya, barangkali kurang gede. Ini namanya lam amar. Nah, ini nih mazid 2 ya. Ini mazid 2. Ya. Pak Supri masih Pak Supri. Abah Uji nggak kelihatan ya. Nah, jadi ini ifta'ala yafta'ilu. Nah, berarti ini mazid 2 ya. Bab yang ketiga. Ifta'ala yafta'ili. Oke, siap Pak Supri. Ifta'ala yafta'ilu. Berarti ya'tazilu. Ketika diawali dengan lam amar, maka menjadi jazm. Jadi lam amar itu menjazmkan fi'il mudhari. Jadi ya'tazil. Begitu ya. Berarti lamnya dibaca sukun. Kenapa diawali dengan fa? Jadi lam amarnya dibaca mati. Sukun. Fal ya'tazil. Jadi i'tazala ya'tazilu. Ya, uzlah. Ya, uzlah itu apa artinya? Menjauhkan diri. Gitu ya. Pak Haji Mamat masih. Fal ya'tazil. Maka hendaklah. Gitu. Jadi ya'tazil fi'il mudhari yang dijazmkan oleh lam amar dengan tanda jazmnya sukun. Dengan fa'ilnya huwa. Oke. Nyepi. Oke. Nok musna nyepi. Ya. Nah, bedanya dengan lam taklil itu, kalau lam taklil itu menyimpan an masdariyah. Jadi ketemu fi'il mudhari menasabkan. Begitu ya. Itu bedanya. Jadi kalau lam amar menjazmkan, maka fal ya'tazil. Maka hendaklah beruzlah. Hendaklah dia beruzlah. Ya, gitu. Beruzlah itu menjauhkan diri. Anil khalqi, an huruf jar, al khalqi majrur yang dijarkan dengan kasrah. Nah, awas nih. Hati-hati betul nih. Jangan salah memahami, jangan sampai gagal paham. Ya. Itu. Jadi di sini fal ya'tazil anil khalqi ini adalah jawab syarat. Jadi barang siapa dia menginginkan di antara kalian beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, maka hendaklah ia beruzlah. Nah,
ia mengasingkan diri, oh gitu ya biasa kalimatnya ya, atau menjauhkan diri dari sesama. Apa maksudnya? Nah ini jangan sampai gagal paham. Akhirnya berada di hutan gitu. Enggak gitu juga. Lihat baginda Nabi. Baginda Nabi itu bermasyarakat apa di hutan. Nah gitu kan. Pak Haji Muhammad hadir Pak Ustadz, siap. Gitu. Nabi kita itu beruzlah. Ya. Tapi tidak menyendiri. Dia tetap bermasyarakat. Nah, begitu kan. Makanya jangan salah memahaminya. Falyatazil anil khalqi. Maka hendaklah engkau beruzlah anil khalqi, dari sesama. Apa yang dimaksud? Nah, begitu kan? Nah, di sini dijelaskan dulu sebelum saya menjelaskan lebih dalam lagi. Oh, di Gua Hiro, nah, itu sebelum datang perintah ya. Beliau itu sama dengan kita lah. Artinya gini, sama dengan kita yang dimaksud, kita cari ilmu dulu, begitu kan? Baru turun gunung, nah begitu. Nah, Nabi itu di Gua Hiro itu begitu. Begitu beliau sudah mendapatkan, beliau turun gunung, kan begitu kan? Ya, beliau bermasyarakat, begitu. Jadi di sini fa inna ru'yata, nah, dibaca ru'yata adalah isim inna yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof. Humnya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Iya, berkholwat. Oke. Oke Pak Jimmy Palu. Lil a'mali, linya huruf jer, al a'mali majrur yang dijerkan dengan kasroh. Ya. Fa inna ru'yatahum lil a'mali. Karena bahwasannya atau karena sesungguhnya pandangan mereka terhadap amal mubtilatun. Nah, dibacanya gitu ya. Jadi khobar inna yang dirofakan dengan domah yang bertanwin. Lanya huruf cer hanya domir mutasil sebagai majrur. Ini aslinya li ya. Tapi tidak dibaca liha, dibaca laha. Huruf cer huruf cer li kalau bertemu dengan domir mutasil itu dibacanya la. Ya, kecuali pada ya, li gitu ya. Semuanya la. Fa inna ru'yatahum lil a'mali mubtilatun laha, gitu. Maka sesungguhnya pandangan mereka terhadap amal adalah membatalkan terhadap amal, gitu ya. Jadi artinya gini, ketika kita belum bisa bersikap sendiri, nah begitu kan. Kemarin kan di keterangan kemarin kita belajar bersikap seperti orang mati, gitu kan ya, terhadap diri dan terhadap orang lain, gitu. Ya, jadi kita belajar bersikap seperti itu, ya, bersikap seperti orang mati, gitu. Ya, tidak seperti umumnya orang itu beruzlah. Umumnya orang itu jelek-jelekin itu marah. Kita tidak. Itu namanya mengasingkan diri. Ya. Kita tetap baik. Ya. Tetap baik walaupun dijelek-jelekan sama dia. Ketemu tetap menyapa. Gitu. Pak Sabarsa masih enggak ya? Pak Sabarsa gimana, sehat Pak? Cing Ato gimana, sehat? Ebit nyimak ya? Oke Pak Ebit ya. Begitu. Itu yang dimaksud mengasingkan diri. Jadi sikap-sikapnya itu tersendiri, tapi tidak keluar dari syariat. Nanti ada keterangannya ya. Kita lanjut dulu ya, biar bisa memahaminya dengan baik. Apa yang dikatakan oleh baginda Nabi? Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Kang Akung, kalau menyapanya basa-basi bagaimana Pak? Nah itu dia. Berarti tidak tulus. Begitu Pak. Jadi jangan basa-basi. Menyapa itu sesuai dengan hatinya. Gitu. Jadi jangan basa-basi. Ya. Nah, kita tetap harus menjadi yang terbaik. Ya. Buruknya dia jangan menghalangi kebaikan kita. Itu ya. Oke, apa yang dikatakan oleh baginda Nabi? Pak Sabarsa, oke.
Oke, alhamdulillah. Serius nih Mak Yaiku, Masya Allah. Dudu ya Abdul Basir. Dudu Abdul Basir. Dudui Abdul Basir gitu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam Pak Dudui, mudah-mudahan istiqomah. Alaikum bil uzlati itu. Di sini juga Nabi menyebutnya alaikum ya. Wajib bagi kalian untuk beruzlah. Fa innaha, maka sesungguhnya uzlah itu ibadatun, adalah ibadah. Wa innaha, dan sesungguhnya ibadah ya. Sesungguhnya uzlah maksudnya begitu. Da'bus solihina min qablikum. Tuh gitu. Ya. Jadi kalau di apa namanya ya susunan kalimatnya di sini ada inna ya. Innanya huruf nasab dan taukid, hanya domir mutasil sebagai isim inna. Da'bu itu khobar inna yang dirofakan dengan doma wa huwa mudhof. As-solihina mudhof ilaih yang dijirkan dengan iya karena jama mudzakkar salim. Minya huruf jar qabli majrur yang dijirkan dengan kasrah wa huwa mudhof. Hukumnya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Oke. Jadi wa innaha da'bus solihina min qablikum. Sesungguhnya uzlah itu adalah da'bus solihina, kebiasaan orang-orang soleh. Min qablikum, sebelum kalian. Tuh. Jadi orang-orang soleh dulu itu dia mengasingkan diri. Nggak mesti ke hutan. Ya. Nggak mesti ke hutan. Justru ketika kita di hutan tidak menemukan dosa selama 60 tahun, dengan kita bermasyarakat 1 jam itu masih berbanding. Ya. 1 jam bermasyarakat tidak menimbulkan dosa. Itu sama dengan kita berada di tengah hutan. Rugi kan ya. Oke, rugi. Oke Kang Akung, siap belajar tulus. Nah, gitu ya. Jadi, ya seperti itulah ya. Oke. Bertapa orang Jawa. Iya, bertapa itu nggak mesti di bawah, di gua, di gunung gitu. Bermasyarakat kita bisa bertapa. Ya, kebanyakan orang makan, kita tidak makan. Itu namanya beruzlah. Kebanyakan orang ketika diomongin marah, kita tidak marah. Itu namanya bertapa. Ya. Beruzlah itu. Dan ternyata uzlah itu adalah da'bus solihina min qablikum. Kebiasaan orang-orang soleh dulu. Ya. Jadi kita pun harus belajar meniru kebiasaan orang-orang soleh dulu. Yaitu mengasingkan diri. Ya. Kata teman kita, kenapa kamu tidak marah? Padahal kamu marah pun benar loh. Karena kamu yang benar. Tapi dia tidak. Ya, itu namanya berbeda. Ya, mengasingkan diri. Tidak sama dengan mereka. Nah, begitu. Baginda Nabi itu tidak sama dengan mereka. Iya kan? Iya. Dilempari batu sama orang-orang Taif. Ya. Oke. Bentar, ini verifikasi dulu. Oke. Ya, dilempari batu sama orang-orang Taif. Malaikat menawarkan diri untuk membalas. Apa kata Nabi? Jangan. Itu namanya uzlah. Mengasingkan diri dari perilaku kebanyakan orang. Gitu. Gitu ya. Ya, Pak Sabarsa siap ya. Kalau Pak Sabarsa ada yang ngutang gitu, terus nggak bayar-bayar ditagih nggak? Kalau beruzlah, udahlah biarin, disodakohkan, begitu kan ya. Mudah-mudahan Allah membalas. Nah begitu. Pada umumnya orang kan ya, nah, kita belajar gitu ya, belajar untuk naik kelas. Nah, coba lihat keterangannya. Ini. Alaikum bil imani, summa bil iqani, summal fana'i, wal wujudi billahi ta'ala, labika, wala bi ghairika. Coba perhatikan nih kalimat ini. Ya. Perhatikan baik-baik kalimat ini ya. Oke.
Comal mal, izin nyimak. Oke Pak Comal ya. Al-Karim tanaman, Masya Allah. Apa ini? Mujas Medi. Oh gitu ya, Mujas Media Al-Karim ya. Alaikum wajib bagi kalian bil imani dengan iman, kemudian bil ikoni dengan keyakinan. Jadi setelah iman menuju yakin. Kemudian sumal fanai. Sumal fanai. Kemudian kita belajar merasa fana gitu. Fana itu rusak. Apa yang ada pada diri kita itu akan rusak. Itu belajar fana namanya. Ketika kita punya harta banyak, harta yang kita miliki tidak akan langgeng. Itu namanya memfanakan diri. Begitu ya. Ketika kita berjaya, kita bersiap-siap untuk kejayaan ini berakhir. Itu namanya memfanakan diri. Aduh, susah banget. Memfanakan diri. Ya. Terus belajar wal wujudi billahi ta'ala. Ya. Dan mewujudkan Allah Ta'ala. Apa artinya mewujudkan Allah Ta'ala? Hidup kita bersama ketetapan Allah. Begitu. Mewujudkan Allah dalam diri kita. Jadi kita hidup itu bersama ketetapan Allah. Amshi ma'ahu. Ingat nggak materi sebelumnya ada lafaz amshi ma'ahu bi ikhtiyarihi. Nah, engkau belajar berjalan bersama ketetapan Allah dengan pilihannya. Begitu. Ketika Allah memilih kita dalam posisi apapun, itu kita belajar berjalan bersamanya. Itu namanya mewujudkan Allah Ta'ala. Ya, kita memfanakan diri bahwa kita itu tidak abadi gitu. Kita itu bukan selalu tetap dalam kejayaan, dalam kekurangan, dalam kesehatan, ya, dalam kesakitan. Itu kita belajar memfanakan diri gitu, bahwa penyakit kita ini tidak selamanya. Karena bukan sesuatu yang tetap, ya. Fana, begitu kan? Nah, kita belajar memfanakan diri itu namanya. Maka tidak akan muncul kesombongan. Ya kan? Ketika kita lagi dalam ketitipan harta oleh Allah, belajar memfanakan diri bahwa apapun yang kita miliki itu adalah ada batasnya gitu. Allah pasti membatasi sampai kapan. Nah, begitu kan? Ketika kita dalam kekurangan pun begitu. Belajar memfanakan diri bahwa kekurangan yang kita alami ini tidak abadi gitu. Nah, yakin itu. Ya. Makanya kesabaran ada batasnya. Siapa yang membatasi? Allah, bukan kita. Ya, begitu. Dan belajar mewujudkan Allah Ta'ala. Labika, bukan mewujudkan dirimu. Wala bighairika, dan bukan mewujudkan yang lain. Mewujudkan Allah. Ya, hidup kita bersama perintah Allah dan larangan Allah. Begitu. Apa yang diperintah, kerjakan. Apa yang dilarang, tinggalkan. Itu namanya mewujudkan Allah. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Munadi akhirah, Masya Allah. Kalimat-kalimat ini kalau tidak dijelaskan guru, bisa salah paham. Begitu ya, munadi akhirah, subhanallah. Itu namanya mewujudkan Allah. Jadi apa yang ada pada diri kita itu tiru. Seperti tadi kata Al-Hikam ya. Masih ingat nggak tadi Al-Hikam? Nah, saya coba buka lagi Al-Hikamnya. Ya. Ini di Al-Hikam itu dijelaskan tidak ada yang bisa berakhlak seperti itu. Ketika lihat saudara kita itu punya aib. Ya. Tapi kita tetap bisa baik. Wa huwa bi'aibika alimun. Padahal dia mengetahui aib-aib kita dengan baik. Alimun itu sangat maknanya. Walaisa dzalika, tidak ada yang bisa bersikap seperti itu illa maulaka al-karim. Hanya Allah al-karim yang bisa. Maka wujudkan sikap itu pada diri kita. Itu namanya mewujudkan Allah. Ya.
mewujudkan Allah. Allah itu selalu baik. Ya, begitu ya. Maka di sini ya, kita belajar memfanakan diri. Bahwa kita itu tidak selamanya. Nah, bisa dipahami ya mudah-mudahan ya. Oke, Isop Snack penjelasannya sangat jelas, padat dan mengena. Amin. Gitu ya Isop Snack ya, mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah. Nah, makanya di sini urutannya perhatikan baik-baik. Alaikum wajib bagi kalian bil imani. Jadi pertama yang dituntut adalah percaya dulu. Summa bil ikoni, kemudian keyakinan, kemudian fana. Ini prosesnya lama, semuanya pakai summa ya. Begitu. Nah, kalau sudah bisa memfanakan diri, itu lebih mudah untuk mewujudkan Allah. Karena di sini pakainya wawu. Summal fana'i wal wujudi billahi ta'ala. Labika wala bi ghairika. Karena kita itu nggak bisa untuk mewujudkan diri kita, maka buruk. Ingat, kita tuh punya dua sikap, yaitu sikap menentang dan sikap berbeda dengan kehendak Allah. Ya, kalau itu yang diwujudkan, maka kita itu rusak. Ya, makanya la bika wala bi ghairika. Ya, gitu ya. Oke, bisa jelaskan ya. Alhamdulillah, ini mudah-mudahan kita difahamkan oleh Allah. Makanya di sini kalimat pertamanya, barang siapa dia menginginkan di antara kalian beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, fal ya'tazil, maka hendaklah beruzlah, mengasingkan diri, berbuat yang berbeda. Itu boleh begitu. Mengasingkan diri, tidak keluar dari masyarakat, berada dengan masyarakat, tetapi kita berbeda dengan kebanyakan orang. Begitu ya. Makanya di sini ada kalimat ini, ma'a hifzil hududi, disertai dengan menjaga batasan-batasan syariat. Gitu. Rasulullah itu tidak keluar dari masyarakat. Padahal beliau adalah orang yang uzlah. Ma'a irdo'ir rasul. Ma'a zorof irdo'i mudof ilaih. Wahuwa mudof. Maka depannya dibaca ar-rasuli. Ma'a irdo'ir rasuli. Begitu ya. Kemudian ma'a ridol matlu. Al-masmu'i. Al-makru'i. Apa yang dimaksud? Lihat, di sini ada nomor 2. Maka kita lihat di sini. Nah, di keterangannya, nomor 2. Itba'i ayati kitabillahi ta'ala. Maknanya Al-Quran. Ya, itba'i ayati kitabillahi ta'ala. Jadi ini maksudnya adalah Al-Quran. Oke Pak Ayi, salam silaturahmi untuk semua. Masya Allah. Ya. Jadi kita tidak melanggar batasan-batasan syariat. Disertai dengan ridhonya Rasulullah, disertai dengan ridhonya Al-Quran. Ini maknanya Al-Quran ini. Ma'aridul matlu, ridho pembaca, al-masmu, pendengar, wal makru adalah pembaca. Ya. Jadi di sini maksudnya adalah ittiba'i ayati kitabillahi ta'ala. Jadi yang dimaksud adalah Al-Quran. Nah, itu namanya beruzlah. Memposisikan diri menjadi sahabat yang tulus. Nah, begitu ya. Jadi kita harus bisa menjadi sahabat untuk teman-teman kita yang tulus. Karena itu bagian dari ibadah. Ya, kita belajar berbeda, itu namanya uzlah. Ya, kita belajar berbeda. Berbeda dengan kebanyakan orang, tetapi tidak melanggar syariat. Nah, ini. Ya, tidak melanggar apa yang difirmankan oleh Allah dan apa yang ada hadis dari Rasulullah. Nah, itu. Bisa dipahami ya, mudah-mudahan ya. Oke. Ya, mudah-mudahan kita bisa memahami. Nah, begitu. Kalau tadi Pak Edi ya, Pak Edi S.
Mami Ais terima kasih, Pak Wendy terima kasih, Mbak Yus terima kasih. Oke, Pak IDS tadi menanyakan apa bedanya uzlah dengan kholwat. Kalau kholwat itu berduaan dengan Allah ya, itu biasanya fisiknya ya Pak ya, fisiknya. Nah, kalau uzlah itu prakteknya Pak. Ya, dia tetap menjadi orang yang asing bagi kebanyakan orang ya. Ya, berarti tetap berduaan dengan Allah juga kan uzlah itu ya. Dia selalu, nah, tadi di sini ada kalimat wal wujudi billahi ta'ala. Nah, itu kan. Nah, kita harus merasa fana dan harus mewujudkan Allah. Yang dimaksud adalah kita bersama ketetapan Allah hidupnya. Ya, begitu. Nah, jadi kalau kholwat itu prakteknya, apa namanya? Ya, bukan prakteknya ya, apa namanya? Dia berduaan dengan Allah. Itu dengan zikirnya begitu ya, dengan mengingat Allah, menghadap kiblat itu berkholwat. Itu. Makanya pernah ditanya Allah oleh Nabi Dawud ya, bagaimana, kapan gitu, kapan saya bisa berduaan denganmu ya Allah. Itu berkholwat. Apa jawab Allah? Tengah malam. Nah itu. Kenapa tidak akhir malam? Karena akhir malam itu sudah penuh. Ya, orang semua ngejar di akhir malam. Sepertiga malam. Maka Nabi Daud diperintahkan untuk tengah malam. Nah begitu ya. Itu untuk berkholwat namanya. Ya. Kalau uzlah berarti praktek di dalam kemasyarakatannya. Begitu ya Pak ya. Kalau kholwat berduaannya dengan Allah. Seperti itulah. Makanya Nabi berkholwat di Gua Hiro. Nah, begitu ya Pak ya. Ya. Bisa dipahami mudah-mudahan Pak Edi. Oke. Sudah masuk jam 8 ya. 2 menit lagi. Insya Allah mudah-mudahan berkah ya. Ustadz Rosmat masih, Masya Allah. Pak Angah masih, Pak Azhari masih. Pak Hamid 60 masih. Masya Allah. Bu Haji Iis masih, Bu Haji Hani insya Allah masih, Cep Kiki juga masih, Mbak Soliha masih, Pak Haji Mamat masih, Jimmy Palu masih, Masya Allah, Sabar Sa'amin, Bu Mesaro Amin, Umu Isan, Hatur Nuhun ilmunya Ustadz. Oke, Ustadz Azhari masih mengikuti Pak Ustadz, Masya Allah, Pak Angga pun demikian ya. Pak Dede Sahroni syukron, Ustadz Rosmat juga Alhamdulillah. Subhanallah. Sehat selalu Ustaz ya. Pak Haji Muhammad hadir. Masya Allah. Hari ini penuh. Bu Win, Masya Allah Pak Ustaz. Gimana Bu Win? Mudah-mudahan bisa menjadi sahabat yang tulus ya. Pak Muhammad Alhamdulillah. Pak Muhammad Depok hari ini nggak minum ya. Pak Supri Alhamdulillah. Gimana Pak Supri, sudah mulai belum nih? Kalau sudah mulai kasih kabar ya Pak Supri ya. Pak Mukhlis, kemudian Pak Saiful. Tumut Pak Yai, Masya Allah Pak Saiful, mudah-mudahan istiqomah ya. Bu Umu Ihsan juga hari ini tidak minum, tidak makan. Bu Win, amin ya Allah. Oke. Kemudian 212, Alhamdulillah. Al-Karim Tanaman perpanjang Pak Yai, Masya Allah. Cep Kiki, Alhamdulillah Kang Ustad. Oke. Samulihna Cep Kiki. Pak Rudi, oke. Pak Ahmad Rifai. Pak Ahmad Rifai, gimana nih jadi Pak Ahmad? Pak Muhammad Alhamdulillah, Masya Allah, nggak ngopi. Oke, Pak Agus Suherjan dari Lombok NTB, hadir nyimak, Masya Allah. Pak Useng juga Alhamdulillah. Umu Ihsan ngalap barokah, Subhanallah. Mas Yanto sampai selesai juga Mas, Alhamdulillah. Kang Dedi, mana nih Kang Dedi Rustandi nih? Pak Hadi Waluyo juga masih nyimak, masih kemarin masih libur, gitu. Siap Pak Hadi. Oke, Bung Ihsan monggo, sudah selesai kita ya. Pak Subagio, Alhamdulillah, terima kasih. Pak Bagio sehat selalu Pak Bagio ya, Masya Allah. Lama nggak bersua. Bu Said juga Alhamdulillah, Masya Allah, beliau ini udah istiqomah sekarang ya. Bu Said sehat selalu ya Bu ya, Alhamdulillah Ustadz. Mbak Justina, terima kasih Pak Ustadz. Oke, Kang Dender, syukron Yai. Oke, Teh Mimi nih nggak ada nih beliau nih. Biasanya tampak gambarnya, sekarang nggak ada beliau nih. Kemana nih beliau nih? Masalah kayaknya lagi sibuk.
Bu Tuti Yunara, alhamdulillah, masya Allah. Terima kasih, mudah-mudahan. Azhar Sob, alhamdulillah, wa masya Allah, wa la quwata illa billah. Tamimin hadirah, masya Allah. Sehat deh, masya Allah. Azuro juga, oke Pak Azhari, monggo udah selesai ya. Kang Dendo komandan nggak boleh absen. Bu Wiwin, oke Mbak Kus, terima kasih Mas Yanto, alhamdulillah. Muna di akhirah, duduknya paling depan ya. Oke, siap. Alhamdulillah ya. Basam juga, jazakallah. Bu Ani, alhamdulillah, mudah-mudahan besok bisa. Masya Allah. Jimmy Palu, oke, atur nuhun Pak Ustadz. Time Ismar, alhamdulillah, tabarakallah. Bu Maisaro An-Najjar, terima kasih atas ilmunya. Temimin, sembarangan nanti dipecat. Kang Dendo. Oke, Kang Gukatima, alhamdulillah, syukran ilmunya Pak Ustadz. Siap. Mbak Sam, izin ngantor dulu Ustadz. Siap Mbak Sam, mudah-mudahan berkah ya. Pak Mus, syukran Pak Ustadz. Ini Pak Musdi, tadi saya nggak sapa ya, padahal beliau hadir ya. Mas Yanto, terima kasih. Teh Mimin juga terima kasih. Oke. Kita doa penutup dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Sadaqallahul azim. Cukup hari ini, mudah-mudahan manfaat. Kita mudah-mudahan dipertemukan lagi besok ya dengan tafsir Jalalain. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Subagio di-upload. Siap Pak Munir. Siap ya. Oke, Pak Ayi, amin. Oke, Isop Snack, Mbak Ella, Mama Lintang juga sampai selesai. Alhamdulillah. Cep Kiki, amin ya Rob. Masya Allah. Mbak Erlina Siti, Masya Allah. Mbak Erlina nggak pakai punya bocil lagi, Mbak Erlina. Masya Allah. Sabar sakobil tuh nok musnah. Makasih ilmunya Yai, alhamdulillah. Mbak Erlina, makasih ilmunya Pak Ustadz. Pak Rahman TH, Masya Allah, baru saya sapa. Pak Diwaluyo, terima kasih Yai. Oke, syukron Tuan Guru Cing Ato ya. Kemudian siapa nih yang merah ini? Waalaikumsalam. Mbak Erlina, penuh baterainya Pak Ustadz. Siap. Mbak Erlina. Sehat selalu ya Mbak Erlina ya. Oke, cukup saya tutup dulu ya. Insya Allah nanti ketemu lagi besok. Mudah-mudahan tidak ada halangan. Bu Tuti Yunara juga terima kasih. Pak Denawi ya. Pak Siwodono, mana ya Pak Siwodono ya? Perasaan saya nggak sapa beliau hari ini. Oke, mudah-mudahan ada Pak Siwodono. Beliau biasanya istiqomah terus itu. Ya, Ustadz, mudah-mudahan sehat selalu ya Ustadz Rosmat, Pak Anga, juga Pak Azhari yang dari Malaysia. Kemudian Pak Hamid, oke. Teh Mimin, terima kasih. Pak Azman nih, belum kelihatan hari ini ya. Beliau juga Malaysia. Saya tutup ya, insya Allah kita lanjut besok.